So happy to welcome you here. Thank you very much. Mr. Suharto. Jenderal Besar TNI Purnawirawan H.M. Soeharto lahir 8 Juni 1921, kemudian menjelma menjadi Presiden kedua Republik Indonesia, menjabat dari tahun 1967 sampai 1998 dalam masa kekuasaannya yang disebut Orde Baru. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa Hindia Belanda dan Kekaisaran Jepang dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah gerakan 30 September 1965, Soeharto kemudian melakukan operasi penertiban dan pengamanan atas perintah dari Presiden Soekarno. Salah satu yang dilakukannya adalah dengan menumpas gerakan 30 September dan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang. Berbagai kontroversi menyebut operasi ini menewaskan sekitar 100.000 hingga 2 juta jiwa. Namun jumlah ini patut dipertanyakan. Soeharto merupakan sosok yang kontroversial karena membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa menduduki Timor Timur, pemaksaan atas tunggal Pancasila di berbagai bidang, dan disebut sebagai salah satu rezim paling korup dalam sejarah dunia modern. Menurut Transparency International, sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik, bahwa estimasi kerugian negara dari korupsi rezim Soeharto mencapai sekitar 15 hingga 35 miliar dolar Amerika Serikat selama pemerintahannya. Namun hal ini tidak berhasil dibuktikan. Bahkan majalah Time kalah dalam gugatan dan usaha lain untuk mengadili Soeharto. Setelah menderita sakit berkepanjangan, Soeharto meninggal karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni 1921 dari seorang ibu bernama Sukirah di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Banyak catatan di buku-buku sejarah Soeharto yang banyak menyebutkan Sukirah sedang mengalami masalah mental yang amat sulit. Sebelum Soeharto berumur 40 hari, Sukirah harus menghadapi talak suaminya, Kertosudiro. Kertosudiro, seorang mantri ulu-ulu atau pengatur irigasi miskin, tidak memainkan banyak peran dalam kehidupan Soeharto. Dari semua itu, bayi Soeharto berada di dunia dengan kondisi keluarga yang kurang menguntungkan. Di suatu tempat, Sukirah yang tertekan dan senang bertapa pernah ditemukan hampir mati di suatu tempat karena memaksakan dirinya berpuasa ngebleng atau tidak makan dan tidak minum selama 40 hari di suatu tempat yang tersembunyi. Dan hilangnya sempat pernah membuat geger penduduk desa Kemusuk sehingga para penduduk mencarinya. Sadar dengan kondisi Sukirah yang kurang baik, keluarga Sukirah akhirnya memutuskan untuk menyerahkan pengurusan bayi Soeharto kepada kakak perempuan Kertosudiro. Masuk ke dalam usia sekolah, kesan Soeharto pada masa SD itu hanya pada ingatan tentang kerbau-kerbaunya. Dunia Soeharto hanya berkutat pada pengembalaan kerbau, jauh dari cerita anak-anak yang sering dijumpai dari buku-buku yang kerap dibaca anak-anak SD. Soeharto begitu menyimpan banyak kenangan pahit saat masa kecil. Bukan hanya pahit, tapi juga menyakitkan hatinya. Seperti yang dialaminya saat SD, Soeharto kerap menjadi korban perundungan dari kawan-kawannya sendiri. Walau sudah berpuluh-puluh tahun, perundungan itu masih terekam di kepalanya. Seperti ejekan, "Den Bagus tahi mambu, Den Bagus tahi mambu," dan "Harto sirah gede." Hal tersebut membuat Soeharto kecil dikenal sebagai siswa yang sangat pendiam dan tertutup, bahkan paling pendiam di antara kawan-kawan sekolah pada kala itu. Selain dengan kawan-kawannya, kenangan menyakitkan juga ia alami dengan buyutnya
Mbah Noto Sudiro yang memperlakukan Soeharto kecil berbeda dari saudara-saudaranya yang lain. Kenangan pahit dan menyakitkan yang dialami Soeharto kecil membuatnya bertekad keras untuk menjadi orang yang kaya dan berkedudukan tinggi di kemudian hari. Ketika semakin besar, Soeharto tinggal bersama kakeknya, Mbah Atmo Sudiro, ayah dari ibunya. Soeharto sekolah ketika berusia 8 tahun, tetapi sering berpindah-pindah. Akhirnya Soeharto dititipkan di rumah bibinya yang menikah dengan seorang mantri tani bernama Prawiro Wiharjo. Soeharto diterima sebagai putra paling tua dan diperlakukan sama dengan putra-putri Prawiro Diharjo. Soeharto kemudian disekolahkan dan menekuni semua pelajaran, terutama berhitung. Dia juga mendapat pendidikan agama yang cukup kuat dari keluarga bibinya itu. Kegemaran bertani tumbuh selama Soeharto menetap di Wuryantoro. Di bawah bimbingan pamannya yang mantri tani, Soeharto menjadi paham dan menekuni pertanian. Tamat sekolah rendah atau SR 4 tahun, Soeharto disekolahkan oleh orang tuanya ke sekolah lanjutan rendah di Wonogiri. Setelah berusia 14 tahun, Soeharto tinggal di rumah Harjo Wiono. Harjo Wiono adalah teman ayahnya yang merupakan pensiunan pegawai kereta api. Harjo Wiono juga seorang pengikut setia Kiai Darjatmo, tokoh agama terkemuka di Wonogiri waktu itu. Pada tahun 1935, Soeharto kembali ke kampung asalnya, Kemusuk, untuk melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Pertama SMP Muhammadiyah di Yogyakarta. Itu dilakukannya karena di sekolah itu siswanya boleh mengenakan sarung dan tanpa memakai alas kaki atau sepatu. Setamat SMP pada tahun 1938, Soeharto sebenarnya ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Apa daya, ayah dan keluarganya yang lain tidak mampu membiayainya karena kondisi ekonomi. Soeharto pun berusaha mencari pekerjaan ke sana kemari, tapi gagal. Ia kembali ke rumah bibinya di Wuryantoro. Di sana ia diterima sebagai pembantu klerek pada sebuah bank desa. Tidak lama kemudian, dia meminta berhenti. Setelah itu, lebih dari 2 tahun lamanya, Soeharto kembali menganggur. Sekali lagi, 2 tahun lamanya lebih, Soeharto kembali menganggur. Hari-harinya diisi dengan kegiatan-kegiatan gotong royong, membantu keluarga, dan sesekali bekerja serabutan. Ia mencoba untuk melamar berbagai pekerjaan, namun selalu gagal. Suatu hari pada tahun 1940, Soeharto membaca pengumuman penerimaan anggota KNIL. KNIL adalah tentara kerajaan Belanda. Ia mendaftarkan diri dan diterima menjadi tentara. Waktu itu ia hanya sempat bertugas 7 hari dengan pangkat sersan karena Belanda menyerah kepada Jepang. Sersan Soeharto kemudian pulang ke dusun Kemusuk, dan justru disinilah karir militernya dimulai.